Oke, kali ini kita ngebahas tentang function atau fungsi. Eh, jadi sebelum kita ngebahas ke kodenya, kita bakalan ngebahas apa sih itu fungsi dan sebagainya. Ya, jadi fungsi atau fungsi adalah sebuah blok kode program yang kita dapat gunakan berulang kali dengan cara kita memanggilnya. Oke. Nah, kita ada dua tipe fungsi yang akan dipelajarin, yaitu definite function atau yang kita kenal sebagai built-in function dan juga user definite function atau fungsi yang dibuat oleh kita sebagai pengguna. Nah, di sini kita sama-sama bakalan ngebahas tentang user definite function. Nah, lalu bagaimana sih cara membuat sebuah fungsi? Jadi untuk membuat sebuah fungsi, yang pertama kita bisa gunakan beberapa aturan. Oke, aturan titik dua. Nah, fungsi diawali dengan def. Oke, dengan kata def, lalu diikuti dengan nama fungsi di belakangnya dan tanda kurung. Nah, ada argumen yang harus diisi di dalam tanda kurung tersebut. Oke, selain itu kita juga dapat ngetakin parameter pada tanda kurung yang saya bold ini nih. Oke. Nah, kita juga bisa nulis dokumentasi atau komentar pada fungsi. Kita juga bisa gunakan pernyataan return untuk kembalikan nilai yang digunakan pada program utama. Biasanya return ini digunakan untuk nutup fungsi. Oke, biar kita nggak bingung, kita langsung aja praktekin dengan contoh fungsi untuk menambah nilai dengan angka 1. Oke, pertama gini. Kita mulai dengan def. Oke, def ini kan untuk mendefinisikan suatu fungsi. Nah, terus kita tentukan apa nama fungsinya. Misalkan nama fungsinya uh, tambah. Oke, tambah atau tambah underscore 1. Oke. Terus kita tentukan parameternya, yaitu x. Terus kita kasih titik 2. Oke. Titik 2 ini untuk mengisi bagian body. Oke. Terus kita klik enter. Misalkan kita punya z sama dengan x ditambah 1. Return z. Nah, kita sambil nunggu ini run, kita klik di sini. Misalkan saya klik ini cara panggil fungsi. Kita mau panggil fungsi jadinya gini. Z tambah underscore 1 kita isi 20. Nah, dia bakal ngisi 21. Jadi ketika kita isi 20 ini akan mengisi yang X ini nih. Ini kan X nih. Di dalam kurung X. Nah, ketika dalam kurungnya kita ganti jadi 20 di sini, di code yang berbeda, dia 20-nya akan diimplementasikan ke sini. Jadi 20 ditambah 1. Berarti Z sama dengan 21. Return Z. Return 21. Nah, jadi begitu konsep dari fungsi. Lalu bagaimana dengan fungsi yang dua dua bilangan atau dua parameter? Nah, misalnya gini, saya mau definisikan fungsi itu namanya misalkan fungsi perkalian. Fungsi perkalian terus parameternya itu a, b atau x, y deh. X, y terus titik 2. Ini kan kita pencet enter. Terus kita isi misalkan c sama dengan x dikali y. Oke. Sorry. Enter. Return. Print. Return. Print a print x dikali y sama dengan c. Oke.
kita klik CTRL plus enter, terus kita panggil fungsi itu dengan misalnya gini, kenapa fungsi perkalian berapa ya, perkalian 4 dikali 5. Oke, 4 dikali 5. Nah, 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi 4 itu kan X, 4 dikali Y 5 sama dengan 20. Oke, situ. Nah, sekarang kita bisa akan mempelajari apa sih fungsi lain dari function. Jadi kita dapat menyederhanakan kode program dengan fungsi. Misalkan kita punya dua blok program seperti ini dan ini nih. Kalau kita lihat ini sebenarnya cara kerjanya sama, yang dikali 2 dan ditambah dikali 3. Oke, bedanya hanya di angkanya saja. Nah, kita bisa sederhanakan dengan seperti ini. Def hitung XY, X, Y, tik 2, Z sama dengan X dikali 2 ditambah Y dikali 3. Jika Z lebih besar dari 20, maka Z sama dengan Z. Selain itu, Z sama dengan 0. Oke, return Z. Nah, ini contoh dari penyederhanakan kode program dengan fungsi. Kita memanggil fungsi dengan nilai yang berbeda. Oke, misalkan gini. Misalkan kita punya 1 sama dengan 8. Oke. Y1 sama dengan 10. Z1 sama dengan hitungan X1, Y1. Oke. Terus kita return Z1. Oh iya, seharusnya ini angkanya biar lebih mudah kita samakan dengan ini. 3 dan 4 ya. Kita samakan dengan yang di atas ini. Yaitu 68 dan 34 ya. Berarti ini 68, yang sini 6, yang sini 8. Nah, di sini dia itu nggak bisa keisi 8. Oh iya, ini salah di sini. Seharusnya ini hitungan XY. Karena di sini nama fungsinya hitung XY. Hitung XY. Nah, ini 36. Oke. Nah, terus kita juga bisa terapkan yang sama. X2 sama dengan berapa di sini? Di sini X2-nya, Y2-nya 3 dan 4 ya. 3 dan 4. Ini saya copy, saya paste di sini. Terus ketikkan Z2 sama dengan hitung XY, X2, Y2. Terus Z2. Nah, itu 0. Nah, kenapa bisa 0? Karena Z-nya enggak lebih besar dari 20. Misalkan 3 dikali 2 kan 6. 6 ditambah 4 dikali 3, 12. Berarti 18. 18 kan kurang dari 20. Berarti dia bakalan outputnya ini, yang else. Oke. Nah, terus kita sekarang masuk ke variabel global dan variabel lokal. Oke, jadi biar mempersingkat waktu, di sini saya sudah ketikkan code-nya. Oke. Jadi variabel global itu adalah variabel yang ada di luar fungsi, alias yang berada di kode program utama. Nah, sementara itu variabel lokal, dia variabel yang ada di dalam fungsi. Oke. Pada contoh di sini, prof ini, dia merupakan variabel global karena dia berada di luar fungsi. Sedangkan prof Indo, dia merupakan variabel lokal karena dia ada di dalam fungsi. Oke. Nah, variabel global dapat digunakan di luar fungsi maupun di dalam fungsi, sedangkan variabel lokal hanya dapat digunakan di dalam fungsi. Oke, misalkan
saya run. Nah, Jawa Barat, Prof Indo, Jawa Barat adalah provinsi di Indonesia. Oke. Terus yang ini, nah ini akan masukkan Jawa Barat adalah provinsi Indonesia. Sedangkan di sini Prof Indo, Prof Indo itu akan mengeluarkan Kalimantan Selatan adalah provinsi di Indonesia. Oke, itu jadi perbedaan variabel lokal dan variabel global. Oke. Nah, selanjutnya kita ngebahas tentang menggunakan if, else, dan loop di dalam fungsi. Misalkan saya definisikan fungsi dengan nama nilai akhir. Dengan parameter nama, matkul, dan nilai. Titik 2, print nama, matkul, nilai. Jika nilai lebih besar dari 60, return lulus. Dia akan outputnya lulus. Selain itu, else itu atau selain itu, returnnya adalah tidak lulus. Nah, misalnya kita memanggil fungsi dan definisikan pada variabel A. A sama dengan nilai akhir. Nilai underscore akhir sesuai dengan fungsi ini. John bahasa Indonesia, 65. Oke. Print A. Kita lihat hasilnya. John bahasa Indonesia 65. Keterangannya lulus karena dia lebih besar dari 60. Nah, lalu kita penerapan selanjutnya adalah dengan for. Tadi kita dengan if all, sekarang dengan for. Nah, contoh fungsi perulangan dengan for adalah misalkan kita mendefinisikan fungsi dengan nama tampilkan underscore list dengan parameternya x. Untuk item di x, print item. Nah, kita panggil fungsi tampilkan underscore list, fungsinya home alone 2012 terminator. Nah, hasilnya dia akan ngeprint setiap item yang ada di x. Oke, dia akan ngeprint semua item yang ada di x ini, yang mana kita udah definisikan kalau x ini adalah home alone terminator 2012 terminator. Oke, sekarang selanjutnya kita ngebahas tentang memberikan argumen default. Nah, ini contoh fungsi dengan argumen default. Misalnya kita mendefinisikan fungsi dengan nama cetak nilai. Nilai sama dengan 60. Jika nilainya kurang dari 65, print nilai, nilai. Print tidak lulus. Selain itu, selain itu, print nilai sama dengan nilai lulus. Oke, berarti kalau kurang dari 65 tuh dia nggak lulus. Coba kita print, terus kita panggil fungsi dengan argumen. Cetak nilai 90, lulus. Oke, nilai sama dengan nilainya 90 sama dengan lulus. Oke, terus memanggil fungsi tanpa argumen. Nah, ini contohnya. Melalui fungsi tanpa argumen itu dia bakalan ngambil yang di sini nih. Kalau tanpa argumen. Coba kita lihat. Nah, benar. Dia bakalan ngambil yang di sini. Kalau kita cuman panggil fungsinya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas built-in function di video selanjutnya.